Dari tahun 2020, Pak. 20. Memang memang suka desain atau dulunya suka gambar tiba-tiba pengen geser ke desain grafis gitu. Kalau dari kecil suka gambar, cuma pas Hmm. udah masuk ke SMA gitu sama kuliah baru ke dunia digitalnya gitu. Gitu ya. Oke, kenapa kok saya tertarik? Karena mirip seperti Kiki, saya mengawali dulu sebagai desainer grafis, cuman semakin ke sini semakin geser ke marketing, ke digital marketing, desain grafis, branding, marketing, digital marketing, sekarang business development gitu. Jadi saya berawalnya dari dari graphic design dulu sampai ke sekarang gitu. Saya sih senang kalau misalnya ada juga ternyata yang mendalami graphic design dan tertarik juga ke digital marketing. Semoga lah kita bisa sharing banyak. Oke, ini saya sambil mulai ya, nggak apa-apa ya. Ini menurut arahan dari Ibu Desi, saya nggak boleh banyak-banyak nyampein materinya. Nanti supaya bisa banyak tanya jawab. Ya kurang lebih nanti mungkin 15 sampai 20 menit aja materinya. Saya pilih materi yang ringan gitu. Nanti setelah ini kita coba diskusi buat teman-teman mungkin yang sudah terjun ke dunia digital marketing atau sudah mulai tertarik nulis-nulis artikel di website, kita bisa sambil nyari best practice-nya bareng-bareng. Gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Waalaikumsalam. salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat datang ya ternyata sudah di sesi terakhir gitu. Selamat sudah menyelesaikan sampai sesi terakhir dan mudah-mudahan sih materi yang saya berikan ini memberikan manfaat. Nah, jadi teman-teman ikutin aja dari awal sampai akhir. Kalau tanya silahkan tanya, nggak masalah. Saya sudah terbiasa di format kelas. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan receh pun saya siap jawab, gitu. Nggak masalah. Kenapa kok saya siap? Karena memang saya sudah sejak lama itu ngajar, tidak hanya di format kampus atau format profesional. Saya juga cukup lama dulu, kurang lebih dari tahun 2017, sorry, 2019 sampai sekarang itu masih ngajar UMKM gitu. Nah di UMKM itu pertanyaannya lebih lebih sederhana lagi. Jadi gimana caranya bikin alamat email? Nah itu pertanyaan seperti itu juga saya jawab. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman kalau mau ada dalam perjalanannya nanti ada yang bingung, ada yang pengen ditanyakan, penasaran, ingin dielaborasi, boleh ya langsung tanyakan aja. Gitu karena materinya memang benar-benar nggak panjang gitu. Ya, kenalkan saya Lintang Resnadi. Saya saat ini paling banyak kegiatannya di business development Sentinel Indonesia. Saya juga punya Urban Delta Incubator. Jadi Urban Delta Incubator itu khusus inkubasi untuk bisnis mikro gitu. Ini kan sebenarnya inisiasi dari Dinas Koperasi Kabupaten saya di Sidoarjo. Itu dia menginisiasi mencari para profesional untuk meningkatkan ya kualitas UMKM-nya sehingga ada inkubator bisnis mikro gitu. Biasanya kan inkubator itu untuk startup ya, ini untuk bisnis mikro ada inkubatornya. Saya juga pembina UMKM Sidoarjo dari 2019 sampai sekarang. Saya juga salah satu inisiator program 1000 Wirausaha Baru di Sidoarjo lagi-lagi. Saya itu lokal hero-nya Sidoarjo. Nah ini kegiatan kami sehari-hari di Sentinel Indonesia. Sentinel Indonesia itu penyedia jasa security gitu. Nah, kenapa ini penting ya untuk materi kali ini? Karena berbeda dengan kita jualan produk, yang saya jual ini lebih susah dijual. Kalau kita jualan produk kan enak ya, tinggal bikin TikTok, bikin Instagram, bikin marketplace, taruh foto produknya kita jual. Nah, nanti teman-teman juga kalau misalnya mau meneruskan di bidang jurnalistik yang dijual kan idenya ya atau jasanya ya. Betul ya, untuk jualan ide atau jualan jasa itu lebih panjang, effortnya lebih banyak gitu. Dan itu yang banyak juga saya lakukan untuk jualan apa yang saya lakukan sekarang. Gitu. Walaupun ini memang perusahaannya sudah perusahaan lama, perusahaan keluarga kebetulan. Gitu. Jadi saya cuma nerusin aja. Gitu. Jadi ya saya sering ngajar di UNER, di Unsida, di ITS, S2-nya waktu itu ya dan lain-lain gitu. Nah, jadi memang saya suka sharing, saya suka ngajar. Makanya kemarin waktu Ibu Desi bilang, "Mas mau nggak sharing?" Ya, ayo siap gitu. Nggak nanya apa-apa gitu. Ngajarnya di mana, ini gimana, saya siap. Gitu. Jadi saya memang suka ngajar, sharing terkait digital marketing dan business development. Saya juga suka nulis di Quora. Kenapa? Dan ternyata nulis ini yang membuat saya itu menemukan oh ternyata cinta saya adalah di mengajar gitu atau cinta saya adalah di membagikan sesuatu yang saya punya gitu. Jadi saya sih senang bisa berbagi ke teman-teman jurnalistik karena minimal kita punya hobi yang sama yaitu nulis. Atau ada yang nggak hobi nulis ini?
Ada nggak anak jurnalistik gak hobi nulis? Bisa nggak ya jadi jurnalis kira-kira? Ada nggak kira-kira? Ada yang mau ngaku nggak? Nggak ada yang mau ngaku ya? Nah, kalau saya sendiri memang dulu nggak ada basic jurnalistik, nggak ada basis penulisan atau lain-lain. Tulisan saya juga sangat jelek sekali. Tapi memang setelah saya menemukan sebuah kebiasaan menulis, ini membantu saya sangat banyak sekali. Hanya dengan bisa menulis loh ya. Belum bisa memonetasi waktu itu. Jadi cuma suka nulis aja. Tiba-tiba karena suka nulis, uh, konten saya bisa lebih rapi. Tiba-tiba karena suka nulis, saya bisa lebih mengelaborasikan apa yang ada di otak lebih jelas. Sehingga ide-ide yang saya punya itu lebih lebih gamblang gitu. Nah, karena idenya lebih gamblang, mudah disampaikan ke orang, orang lebih mudah percaya, orang lebih mudah beli layanan kita. Itu makanya sebenarnya hanya dengan menulis saja itu kita sudah berada di atas rata-rata gitu. Makanya beruntung ya teman-teman yang sekarang kuliah dan memilih jurnalistik gitu. Karena minimal ya teman-teman punya skill menulis yang akan membantu. Saya sendiri nih sangat terbantu sekali dengan hanya skill menulis. Belum skill jualan. Apalagi kalau teman-teman bisa nulis dan bisa jualan, ya nggak usah bingung lagi nanti. Ya ini saya tempat ngajar. Nah ini kebetulan ya saya juga juga ikut beberapa program dan akhirnya dipercaya juga di beberapa instansi untuk ngajar lagi-lagi ngajar digital marketing. Walaupun saya nggak punya basic pengajaran, nggak punya basic digital marketing yang resmi gitu ya, yang S1 S2-nya begitu loh. Jadi ya hanya sertifikasi sertifikat. Oke, nah kita masuk ke materinya ya, biar nggak panjang-panjang gitu. Jadi yang akan saya bahas hari ini nih yang biasa saya bawakan kalau ke kampus-kampus yang enteng gitu. Memang kalau kita mau bahas tentang digital marketing yang cukup dalam itu butuh waktu panjang dan sangat teknikal gitu. Agak sayang kalau misalnya saya sampaikan semuanya dalam format seperti ini, format seminar gitu. Nanti nggak bisa praktek praktek anyway gitu ya. Jadi mending saya sampaikan um, 5 tahapan dasar dari bisnis digital gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang belum dapat pemasukan nih dari sebuah kemampuan digitalnya teman-teman, ada kemampuan menulisnya teman-teman, ya ini akan saya kasih tahu step-stepnya dan teman-teman bisa memonetasi kemampuan ya atau skillnya teman-teman. Tentu dengan digital marketing, tentu dengan dasar-dasar penulisan. Gitu ya. Nah, nanti ini memang agak sedikit teknis, jadi untungnya direkam, jadi bisa nanti teman-teman lihat rekamannya, atau kalau mau dicatat boleh juga dicatat, biar nanti bisa langsung dipraktekin. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, boleh nanti ditanyakan ya, di luar kelas juga nggak apa. Oke, udah siap? Lanjut ya. Oke, nah ini ada 5 tahapan bisnis digital yang akan saya share ke teman-teman. Yang pertama itu value research, gimana caranya kita nyari value, gimana caranya kita riset, gitu ya. Kedua, gimana caranya kita develop produknya kita. Nah, nanti karena ini formatnya adalah penulisan, jadi nanti kita coba bikin develop produknya tulisan gitu ya. Content creation, bikin kontennya bagaimana, konten tulisannya, bagaimana mengkomunikasikannya. Nah, anak komunikasi sih jelas sudah bisa lah ya. Terus itu bagaimana mencari cuannya atau mencari monetasinya dari kemampuan kita. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? Sampai sini dulu deh. Boleh lewat chat atau lewat, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut gitu. Kalau nggak ada pertanyaan boleh di jempol gitu aja deh. Jempol di chat gitu. Ya saya nggak ngerasa sendiri gitu. Nggak ada yang jempol ternyata. Ada pertanyaan nggak nih? Oh, oke. Oke, sambil dilanjut kali ya. Sambil dilanjut pelan. Nah, kita akan ke tahapan yang pertama yaitu value research atau mencari masalah. Gitu ya. Nah, jadi gini teman-teman. Ketika kita ingin menulis sebuah sebuah konten atau kita ingin membuat sebuah sesuatu hal atau membuat sebuah produk, seringkali itu kita cuma mengandalkan ide kita, betul ya. Jadi apa yang ada di kepala kita itu yang akan kita sampaikan gitu, tanpa tujuan yang jelas, tanpa maksud yang jelas. Nah, yang mana boleh sebenarnya nggak masalah, tapi sayang. Kenapa? Karena saya sendiri merasakan kalau misalnya saya menulis
dan tidak ada yang mau mengkonsumsi, atau saya nulis ternyata tidak ada yang mau baca, tidak ada yang butuh, itu tuh nggak ada rasa validasinya itu. Jadi ada ruang kosong dalam hati yang bikin kita males untuk nulis di kemudian hari gitu. Jadi kalau kita nulis sekali nggak ada yang lihat, ngapain kita pengen nulis lagi? Padahal kalau kita nggak konsisten nulis, kita nggak akan semakin pinter gitu. Kita nggak akan semakin jago di penulisan. Nah, sama maka dari itu karena saya ingin tulisannya teman-teman itu dilihat, makanya sebelum kita nulis nih, kita harus riset dulu. Riset apa yang banyak dicari di Google. Gitu. Jadi memang banyak sekali sosial media sekarang, Instagram, TikTok, dan bahkan riset mengatakan Gen Z ya, Gen Z sama Gen Alpha lebih suka nyari di sosial media daripada di Google. Tapi gimana pun juga, kalau misalnya kita punya masalah nih, biasanya yang kita cari itu Google dulu. Betul nggak? Gitu. Misal nih saya lagi tiba-tiba bangun tidur, ada seperti lebam merah di tangan saya. Kan saya nggak mungkin nyari ke Instagram ya, atau saya nyari ke marketplace, kan nggak mungkin, saya pasti nyari di Google kenapa tangan saya lebam gitu ya. Nah, karena dari itu Google itu menyimpan banyak sekali kata kunci yang diketikkan oleh seluruh orang di dunia gitu. Nah, semua kata kuncinya ini masuk ke database-nya dia. Nah, kenapa penting kita tahu kata kunci ini? Karena kita tahu seberapa banyak orang yang mencari kata kunci tersebut. Contoh nih, saya mau nulis tentang makanan atau makanan sehat gitu ya. Saya mau nulis tentang makanan sehat. Kira-kira kalau saya mau nulis tentang makanan sehat, saya mau nulis gimana ya? Apakah cukup saya cuma nulis contoh makanan sehat atau ciri-ciri makanan sehat? Itu kan kurang catchy, kurang 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 memberikan manfaat gitu. Nah, kalau misalnya kita memang pengen nulis makanan sehat gitu, kita riset dulu. Nah, ini saya pakai tools ya, tools namanya SEO Server. Ini gratis, bisa langsung di-download aja, dipasang ya, dipasang ke Google-nya. Jadi harus pakai Google Chrome. Ini kayak extension gitu loh, extension dipasang aja SEO Server. Nah, dengan kita pasang ini nanti setiap ada satu kata kunci kita ketikkan gitu, akan kelihatan jumlah berapa banyak orang yang mencari gitu. Nih di sini. Berapa banyak orang yang mencari per bulan. Nah ini, bentar. Di sebelahnya itu ya. Jadi makanan sehat itu kan 14.800. Gitu ya. Jadi enak. Nah, karena kita sudah tahu apa kata kunci yang banyak dicari, kita kan jadinya punya ide nih. Oh, ternyata orang banyak mencari tentang kalau makanan sehat, oke lah banyak. Tapi kalau makanan sehat ibu hamil, ternyata banyak juga yang nyari 4.400. Gimana kalau misalnya saya nggak pakai makanan sehat, tapi saya bahas tentang makanan sehat untuk ibu hamil. Ini nyari sampai 4.000. Gitu ya. Jadi sebelum kita memulai sebuah tulisan atau memulai sebuah bisnis bahkan gitu ya, kita lihat dulu apa yang banyak dicari. Gitu. Ini termasuk juga kalau teman-teman mau konten di sosmed juga sama. Sebelum kita ngonten, betul kita lihat apa yang ngetren gitu. Nah, tapi kita lihat dulu trennya cocok nggak sama kita. Jangan nanti cuma ngikutin-ngikutin tren tapi nggak ada value-nya. Gitu ya. Jadi pertama yang kita lakukan, riset dulu, riset value-nya. Kira-kira apa yang banyak dicari. Ketika kita sudah tahu ada satu kata yang banyak dicari ya, atau satu hal yang banyak dicari dibutuhkan, baru kita bisa riset lebih lanjut gitu. Nah, ini toolsnya ya, kalau teman-teman mau mendalami penulisan penulisan di website, ini tools wajib nih dan semuanya gratis kok. Kecuali yang paling kanan yang Semrush. Itu tadi yang SEO server, ini gratis. Dicoba aja sendiri di rumah. Ini nailpetal.com juga gratis, 3 kali pencarian sehari gratis. Moz juga gratis gitu. Bisa kalau mau yang agak advance gitu atau agak agak lebih banyak toolsnya, bisa yang berbayar. Moz gitu. Nah, yang Semrush ini murni bayar gitu. Cuman memang paling pegangan nih buat orang-orang ini, orang SEO gitu. Ini bisa dicoba sih. Nanti kalau mau dipraktekin boleh gitu. Nah, kalau misalnya marketplace kan kita carinya juga di marketplace ya gitu. Nah, fungsinya buat apa kita cari riset atau cari apa yang banyak ditanyakan ya atau dicari sama orang ya, agar apa yang kita buat itu nggak sia-sia gitu. Yang kita buat itu benar-benar berdasarkan kebutuhan yang real ada di digital gitu, baik itu digital Google Marketplace ataupun nanti sosmed. Kalau teman-teman sosmed ya, kita nggak bahas sosmed ya, sorry gitu. Jadi kita cari dulu apa yang dibutuhkan, baru kita memutuskan untuk mendevelop produknya gitu ya, atau membuat produk gitu. Nah, ini memang sebenarnya
kemarin itu saya buat untuk branding ya, cuma nggak apa-apa, saya lanjutin. Nah, ketika teman-teman tahu nih secara Google atau di Google itu ternyata banyak yang cari tentang makanan sehat. Nah, kalau teman-teman mau berhenti hanya di tulisan, boleh ini dilewatin aja tahapan ini, nanti langsung ke pembuatan pembuatan produk, pembuatan konten ya atau content creation. Tapi kalau teman-teman mau sekalian bikin bisnisnya atau bikin produknya, ini nggak boleh dilewatin. Jadi kita bikin product development. Nah, product development itu saya nggak bicara tentang riset produknya, di mana pulaan barangnya, gimana cara bikin brandnya, saya nggak ngomong. Nah, ini saya ngomongin tentang gimana memasarkannya gitu ya. Jadi setelah teman-teman sudah tahu apa yang banyak dicari di online gitu ya, jangan lupa untuk bikin semua channelnya gitu. Jadi kita bikin websitenya, kita bikin sosmed IG-nya, Facebook fanpage-nya, TikTok-nya kalau misalnya sesuai, boleh juga. Itu kita buat YouTube-nya kalau teman-teman juga bisa rajin konten di YouTube. Gitu ya. Jadi di era sekarang ya, ketika kita mau membangun sebuah produk atau membangun sebuah ide, itu kita nggak bisa hanya mengandalkan satu platform gitu. Kita harus andalkan sebanyak-banyaknya platform. Nah, tentu nanti kalau teman-teman bikin biasanya memang harus ada platform utama. Kalau saya lebih prefer website memang. Nah, website itu nanti setelah teman-teman bikin, kan ada brandingnya dan lain-lainnya. Nah, itu kita turunin semua. Jangan sampai brandingnya nggak konsisten gitu aja. Kalau di websitenya pakai font A, ya berarti di konten-konten di Instagramnya pakai font A, konten-konten di Facebooknya juga pakai font A, gitu ya. Itu yang penting seperti itu. Dibangun semua aja gitu. Nah, kalau untuk website, sangat saya sarankan teman-teman membangunnya pakai WordPress gitu. Ada yang sudah pernah pakai WordPress di sini? Harusnya jurnalistik sudah sih. Ini adalah platform paling umum nanti yang teman-teman pakai. Ada yang sudah pakai belum? Yang sudah pakai boleh di chat ya, WordPress. Kalau praktek nulis SEO itu kan pakai WordPress ya. Wah. Ada yang sudah pernah pakai WordPress? Boleh deh di chat deh. Benar-benar sendirian nih saya ini berarti. Baru belajar dikit, Pak. Baru belajar dikit. Iya, WordPress. Kalau di kampus biasanya sudah ada penulisan SEO belum? Secara materi. sudah Pak materi sebelumnya. Hmm. Hmm. Dan tidak pakai WordPress ya berarti hanya nganu. Mungkin ininya aja ya, Pak. Rambu-rambunya begitu ya. Ya di penulisan gitu, Pak. Hmm. Oke. Nah, ini sangat saya sarankan ya, teman-teman. Sama sekali nggak ada ruginya untuk punya website sendiri. Sangat memang nggak gratis, tapi sangat murah gitu. Karena harga hosting sama domain itu nggak nyampe 500.000 setahun. Setahun direlain aja ya, hitung-hitung biaya les ya. Jadi teman-teman beli hosting, beli domain, dari itu install WordPress gratis, install Elementor juga gratis gitu. Nah, pelajari di dalamnya karena ini penting. Ini sudah kayak istilahnya kalau kamu mau jadi seorang arsitek harus bisa belajar AutoCAD kayak gitu. Ini tools utamanya para penulis menurut saya, WordPress sama Elementor gitu ya. Dan belum akan tergantikan sih kayaknya agak ke depan. Kecuali nanti beneran search GPT-nya itu jalan, berarti website atau Google itu sudah bakal jadi nomor dua. Nah itu mungkin, tapi masih mungkin 10 atau 20 tahun lagi. Gitu ya. Untuk sekarang tools utamanya itu ini. Gitu. Jadi teman-teman sangat saya sarankan nggak usah nunggu lulus dulu, belajar aja dulu dari sekarang WordPress sama Elementor. Ini kepake banget gitu. Jadi nanti teman-teman beli hosting itu kayak beli lapaknya gitu ya, beli lapaknya, terus beli domain itu kayak pelang pelang nama tokonya begitu. Setelah kita beli hosting sama domain itu nanti kita dapat website kosong gitu loh. Nah website kosongnya kita install WordPress sama kita install Elementor gitu. Itu sudah minim banget. Nanti mau bikin jadi blogger bisa, mau dijadikan sebagai landing page untuk jualan bisa juga. Semuanya pakai WordPress, semuanya pakai itu ya. Nanti kalau tertarik boleh lah kita praktekin dikit hebatnya WordPress sama itu ya. Nah setelah kita sudah punya rumah utamanya yaitu websitenya, nah sekarang kita nggak bisa hanya ngandalin website yang ada, kita harus pastikan websitenya tampil toh di apa di halaman utama Google
gitu ya. Nah, tapi memang untuk nyampe ke halaman utama Google itu kita nggak bisa mengandalkan hanya website yang bagus. Kita nggak bisa mengandalkan hanya website yang sudah kita tulis atau tulisan yang kita rasa bagus, nggak bisa. Jadi untuk membuat website kita tampil di halaman pertama kayak gini nih, nah itu ada banyak indikatornya gitu. Nah, indikatornya ini tentu semuanya ya, bagusnya ya, itu ada tools yang membantu gitu. Kayak untuk membuat kualitas kontennya bagus itu gimana, ada nanti toolsnya di dalam WordPress itu ada. Gimana mencari kata kuncinya ada juga toolsnya seperti yang di atas tadi. Ini kan termasuk tools ya. Ini tools-tools untuk mencari kata kunci itu ada. Gimana cara nyusun backlink, gimana nyusun pengalaman pengguna, mobile friendly. Kalau pakai WordPress, Elementor itu otomatis mobile friendly gitu. Jadi untuk mencapai ke atas kita nggak bisa hanya dengan bikin tulisan, kita nggak hanya dengan menulis yang menurut kita bagus itu nggak bisa. Kita harus mau mengikuti aturan-aturannya seperti itu. Jadi gimana kita bikin strukturnya, gimana kita punya websitenya sudah berumur atau belum, atau dan sosial signal terakhir. Sosial signal itu berapa banyak sosial media mention website kita. Gitu ya. Gitu. Nah, kalau teman-teman bangunnya di Instagram juga mirip, jadi ya harus pakai kata kunci dan lain. Gitu. Kata kuncinya nyari dari mana? Dari Google lagi. Gitu. Facebook juga ada. Gitu. Nah, setelah kita sudah bangun infrastrukturnya, atau kita bangun toko utamanya, rumah utamanya, yaitu website, diikuti dengan Instagram, diikuti dengan Facebook, diikuti juga dengan TikTok kalau memang dibutuhkan, dan YouTube, gitu ya. Kalau sudah, baru kita bisa berpikir tentang content creation. Mau kita isi apa ini rumah kita, gitu ya. Nah, memang rumusnya kalau mau bikin konten yang bagus, itu kita harus ngomongin tentang bagaimana kita menyelesaikan masalah. Masalahnya itu apa? Masalahnya yang tadi dicari di atas tadi. Bisa aja yang makanan ibu hamil itu kan masalahnya. Apa sih makanan ibu hamil? Gimana caranya bikin masakan ibu hamil gitu dengan produk kita kayak gitu. Bagaimana memilih masakan ibu hamil dengan aplikasi kita misalnya. Bagaimana caranya memasak masakan untuk ibu hamil dengan peralatan masak kita misalnya kayak. Gitu. Jadi konten yang bagus itu kayak gitu sebenarnya. Gitu ya. Nah, ketika kita sudah ngomongin tentang konten, konten itu ada dua madhab ya, ada dua aliran, ada yang aliran ide, ada yang aliran riset. Gitu. Jadi ada beberapa orang di dunia ini yang memang hidupnya itu dialiri ide terus gitu, sehingga dia punya ide baru setiap hari. Kalau teman-teman yang seperti itu boleh pakai yang atas gitu. Jadi setelah kita dapat ide, nggak boleh lama-lama langsung kita produksi kontennya saat itu juga. Kayaknya banyak orang kayak kayak gini sekarang gitu ya. Makanya TikTok menjamur atau Instagram menjamur itu karena cukup ada ide kita rekam gitu ya, upload gitu, langsung publish. Ya, karena yang atas yang sering dipakai gitu. Nah, kalau teman-teman memang kebanjiran ide setiap hari dan punya kemewahan untuk bisa langsung bikin produksi konten ketika sudah punya ide, pakai yang atas gitu. Jadi ketika dapat ide, nggak usah nunggu, langsung produksi kontennya, langsung dipublish gitu. Nah, targetnya supaya kita bisa konten rutin ya, bisa seminggu sekali, seminggu dua kali, setiap hari. Kalau di TikTok tuh nggak boleh setiap hari, 2 kali sehari, 3 kali sehari itu baru dihitung konten kreator. Gitu ya, itu yang atas. Tapi kalau teman-teman sama seperti saya, orang yang tidak dianugerahi oleh kepala yang penuh ide setiap hari, saya ikut yang bawah. Jadi saya dasarnya riset gitu. Jadi ketika saya sudah tahu akan masuk bulan Januari, berarti saya sudah mulai harus riset konten apa yang akan saya sertakan di Januari nanti. Jadi saya riset dulu gimana apa yang harus saya buat nanti di Januari, kira-kira apa yang rame, kira-kira apa yang bisa cocok sama brand saya, baru saya produksi kontennya. Setelah saya produksi kontennya baru saya publish pakai scheduler gitu, jadi dimasukin ke scheduler, tidak setiap hari kita upload gitu enggak. Jadi nanti di akhir bulan itu saya sudah harus masukin ke schedulernya. Kalau di WordPress dia otomatis langsung ada scheduler, nanti saya bikinnya hari ini tapi publishnya tanggal 2, saya bikin hari ini tapi publishnya tanggal 5 gitu, bisa apa-apa, itu bisa juga publisher. Kalau di TikTok juga ada kok, schedulernya juga ada. TikTok, Instagram juga pakai sama kayak Facebook ya. Facebook sama Instagram pakai Meta. Itu juga bisa. Gitu. Jadi
mau yang manapun boleh, terserah. Cuman saran saya kalau teman-teman tipe yang atas, setiap ada ide jangan dibiarin gitu, idenya langsung direkam. Kalau kontennya memang konten ini ya, konten video. Kalau idenya tulisan atau kontennya tulisan ya langsung direkam dengan tulisan. Jadi langsung nulis aja. Langsung ditulis idenya, nggak usah rapi dulu, dibikin aja idenya. Nanti ketika sudah ada waktu baru kita susun strukturnya mau seperti apa. Gitu ya, kerangka tulisannya mau seperti apa. Gitu. Oke, nah kalau misalnya riset, tools yang saya pakai untuk riset biasanya saya pakai tiga. Yang pertama itu Google Keyword Planner. Ini untuk nyari keyword besar gitu. Misalnya kalau saya karena saya produknya adalah satpam ya, jualan satpam ya berarti saya harus nyari keyword besar tentang satpam atau tentang security atau tentang layanan layanan jasa satpam dan lain-lain. Itu nyari keyword besarnya di sini biasanya di Google Keyword Planner gitu. Nanti ketika kita sudah punya satu kata kunci yang oke, dan keyword planner ini gratis ya, kita mau berapa kali nyari juga gratis. Gitu. Jadi ketik aja di Google Google Keyword Planner. Nah, misalnya kalau saya ini karena kata kunci besarnya satpam, saya ketik aja satpam di sini nih, nanti ketemu ininya sarannya sama dia. Kalau satpam nanti pencariannya sekian. Kalau misalnya mungkin ada kata kunci apa dan kata kunci apa satpam Surabaya misalnya atau apa metodologi satpam dan lain-lain gitu ya. Itu nanti ada berapa banyak orang yang mencari, tinggal kita catat, kita coba bikinkan konten sesuai dengan itu. Gitu ya. Nih. Nah, bawahnya ini Ubersuggest. Jadi kalau misalnya kita sudah dapat kata kunci besarnya di sini di Google Keyword Planner, kita masukkan aja ke Ubersuggest gitu tadi. Beberapa mungkin dua atau tiga kata kunci yang kita paling pede kita masukkan ke sini. Karena sebenarnya Ubersuggest ini memberikan data yang lebih dalam dibanding Google Keyword Planner. Cuman ada batasnya kalau gratis cuma 3 kali gitu. Kecuali kalau teman-teman berbayar ya, nggak apa-apa. Kalau berbayar bisa gitu. Jadi setelah kita masukkan ke Uber saja itu nanti bahkan bisa dicarikan kompetitornya gitu. Jadi misalnya ini kompetitor kompetitor di kata kunci ini tuh ini gitu. Ini adalah kontennya dia. Kita kan bisa elaborasi dari konten gitu. Atau kalau misalnya ngeblank banget, saya sangat sarankan pakai Quora. Ini yang paling kanan Quora. Jadi di Quora itu kita bisa cari hal-hal apa yang paling banyak ditanyakan. Jadi gini, Quora itu sosial media yang unik ya teman-teman. Beda sama TikTok, beda sama Instagram atau X gitu ya. TikTok, Instagram sama X kan kita bisa update status sesuka hati kita ya. Kita mau update konten sesuka hati kita. Nggak ada yang nanya, nggak ada yang butuh. Tiba-tiba kita teriak. Itu ya, itu yang namanya TikTok. Tiba-tiba kita muncul gitu, entah annoying atau enggak. Berbeda dengan Quora. Di Quora itu kita hanya bisa menanyakan sesuatu atau menjawab sesuatu. Hanya dua itu aja. Kita nggak bisa tiba-tiba jawab, kita nggak bisa tiba-tiba nanya gitu. Jadi bisa tiba-tiba nanya, sorry. Nah, tapi kalau pertanyaan kita receh nggak dijawab gitu. Nah, karena formatnya seperti ini, Quora itu mengumpulkan orang-orang yang punya expertise tertentu gitu. Jadi misalnya nih, kalau pertanyaannya sederhana nih, cuman kenapa kok saya rambutnya warna hitam? Ya itu orang nggak ada yang mau jawab karena terlalu remeh gitu. Misal kenapa, tapi kalau pertanyaannya unik ya, misal dalam satu keluarga ini ayah saya berambut coklat, ibu saya berambut hitam, kenapa saya punya rambut kemerahan, nah, kayak gitu. Nanti karena pertanyaannya menarik ya untuk yang ahli genealogi misalnya, ahli gen, nanti ada orang ahli gen itu yang bakal jawab gitu. Dan karena yang jawab adalah ahli, jawabannya pun sangat bagus gitu. Nah, cuman menariknya memang kalau kita nyari ide di Quora itu enaknya ya itu tadi banyak pertanyaan-pertanyaan di sana yang dimunculkan dan itu sudah jelas ada penanyanya sudah jelas itu kan itu bisa jadi ide untuk kita konten itu Quora itu nah nah tapi nanti kalau untuk bikin website lagi-lagi ya untuk bikin artikel kita nggak bisa hanya mengandalkan artikel bagus kita harus bikin SEO-nya yang bagus ya SEO itu search engine optimization agar kita bisa dapat peringkat yang tinggi di rankingnya Google atau search istilahnya SERP. Gitu. Nah, ini ada dua dimensi yang perlu kita penuhi. Yang pertama itu namanya on page-nya harus bagus. Kedua itu off page-nya harus bagus. Yang kiri, yang on page itu bisa kita penuhi sekarang juga hanya dengan ketik-ketik gitu loh. Jadi on page ini sudah ada tools-nya. Sudah ada tools-nya namanya rank match. Nanti kita lihat ya itu ada toolsnya. Jadi kalau misalnya kita sudah nulis nih di WordPress sudah kita tulis, nanti akan ada skornya dari dia.
uh, skormu kurang bagus karena kurang banyak katanya gitu. Jadi kita tinggal tambahkan kata. Skormu kurang bagus karena kata kuncinya kurang banyak. Kita tinggal tambahkan kata kuncinya gitu. Skormu kurang bagus karena judulnya kurang gimana gitu. Nanti kita tinggal perbaiki judul gitu. Jadi sebelah kiri nih on page itu sangat mudah sekali dibuat, sangat mudah sekali diperbaiki. Hanya dengan tools yang gratis juga. Itu ya on page. Yang off page ini yang lebih sulit gitu ya karena butuh waktu. Nah, jadi untuk off page, jadi selain kita mengandalkan website kita sendiri, kita juga harus mengandalkan website orang untuk mempromosikan website kita. Itu namanya off page ya. Jadi di luar page, di luar kepemilikan kita. On page kan kepemilikan kita. Off page itu di luar. Nah, supaya gimana caranya supaya ada website lain yang merekomendasikan kita? Nah, itu uniknya gitu. Jadi ada yang namanya backlink, bisa beli. Sama halnya seperti kamu punya akun sosial media, pengen naik itu sosial medianya, bayar aja siapa nih influencer, Fuji misalnya. Minta Fuji shout out gitu. Ini kenalin teman aku baru, konten kreator baru gitu. Follow akunnya dia ya supaya nanti dia bisa jadi konten kreator full time gitu misalnya. Kan bayar kan? Pasti kan banyak ke Fuji. Dan nanti kita bakal dapat banyak follower dari Fuji. Sama itu kalau kalau TikTok atau Instagram. Kalau website juga mirip. Jadi kita uh, minta website lain yang sudah lebih terkenal untuk merekomendasikan website kita. Gitu. Itu namanya backlink. Citation juga mirip. Citation itu istilahnya dari website lain juga ya. Kita seperti di quote gitu, di quote. Misal kita punya artikel bagus dan artikelnya ini sangat menarik, sehingga ada website yang lain, wah ini bagus nih, tak quote ah, atau saya taruh di apa istilahnya ya, di paling bawah itu quote lah, kita ngomongin citation atau quote gitu ya, atau guest post itu kita nulis di websitenya orang tapi kita sendiri yang nulis, itu namanya guest post. Itu makanya kalau teman-teman nanti bikin website tiba-tiba ada kolom komentarnya ada orang ngomong nggak jelas terus rekomendasiin websitenya dia, yaitu guest post namanya. Jadi ada endorsement juga sama kayak tadi, dan PR berarti maksudnya kita di mention sama website website ini berita ya, website berita yang besar nasional, berita nasional PR. Nah, PR tuh dapatnya dari macam-macam juga. Bisa beli juga. Nah, untuk yang mendukung on page SEO itu banyak sebenarnya. Cuman yang saya pakai itu rank math namanya. Kayak gini ya. Jadi itu kelihatan tuh. Ini skornya berapa? Skornya kita berapa? Apa yang bisa ditambahin gitu. Ini scene sudah oke, additionalnya apa yang bisa ditambahin gitu. Nanti ada ininya, ada suggestionnya, ada arahannya dari dia. Apa yang perlu kita tambahin, apa yang perlu kita kurangin gitu. Nah, kalau untuk off page SEO kita juga bisa pakai website-website banyak kok. Banyak yang apa jasa-jasa untuk off page SEO. Kalau yang saya sering pakai Seat Backlink. Ini yang sering saya pakai. Banyak mau pakai project.id bisa, mau pakai Fastwork juga bisa, mau pakai Raja Backlink juga bisa. Banyak, banyak kok. Memang nanti paling murah biasanya 50.000 per backlink, kan sampai jutaan. Nih contoh ini kayak Detik ya. Kalau kita pengen dimension nama detik.com, biayanya 7.900 tambah ribu lagi. 7.900 ya per link. Gitu. Dan ini sangat 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 berguna, minimal buat saya, buat buat bisnis bisnis jasa panjang. Nah, nanti kalau teman-teman bikin konten, ini tips aja, kita harus mulai dulu pakai struktur ya. Jadi jangan tiba-tiba harus jadi gitu. Saya mau bahas tentang cara kuliah, cara melewati jurusan jurnalistik dengan baik gitu misalnya. Kalau kita nulis dari awal sampai akhir itu kadang pusing ya. Kita bikin strukturnya dulu aja. Judulnya apa? Kira-kira satu persiapan. Subjudul keduanya apa namanya, pelaksanaannya gimana. Subjudul ketiga ketika ada masalah apa, kayak gitu-gitu ya. Jadi kita bikin dulu strukturnya, baru nanti kita elaborasi dari satu, kita kembangkan dari satu gitu. Nah, yang terpenting kedua selain struktur adalah headline gitu ya, jadi judulnya harus. Nah, untuk bikin judul itu memang mau nggak mau ilmunya nggak berubah sejak 10 tahun yang lalu. Pertama kita harus punya hook point, kita harus punya yang hook itu apa gitu ya. Habis itu pastikan juga di judul kita itu kalau nggak mengandung angka, mengandung power words tadi cari aja di Google itu apa aja isinya. Kayak mencengangkan itu power words. Atau takjub, kaget, membagongkan, nah itu power words.
Tapi ada kok bahasa-bahasa lain selain yang alay kayak gitu tadi ya. Atau bisa pakai positif atau negatif word itu juga cocok untuk di headline. Penting ya kita naruh kalimat yang tidak netral untuk judul. Gitu. Penting karena kalau positif nanti kita akan menggait yang punya polar positifnya, yang polar negatifnya pun akan lihat gitu. Begitu juga kalau kita pakai negatif word ya, nanti yang polar negatifnya ikut, orang-orang yang positif juga terhadap isu itu ikut gitu. Penting. Nah, ketika sudah bikin juga kopinya atau tulisannya ya atau artikelnya dengan framework gitu. Jangan pernah lupakan framework. Jadi framework itu seperti kerangka kerja gitu loh. Kerangka. Jadi kalau kita mau ngebangun apa ya? Kita mau ngebangun lemari dari IKEA gitu kan ada kerangka kerjanya gitu ya. Boleh sih sebenarnya nggak pakai kerangka kerja, cuma kan pusing. Gitu. Sama. Kalau kita nulis itu kalau nggak pakai kerangka itu kadang pusing. Ya. Habis ini apa ya? Kalau ada kerangkanya bisa. Nah ini kerangkanya macam-macam, teman-teman bisa lihat aja di ini brand brand AW ini ya. Brand AW. Dan jangan lupa kalau teman-teman ada jualannya pakai call to action di paling bawah. Kalaupun nggak jualan, minimal ada call to action, baca artikel saya yang lain misalnya, atau follow saya di sosial media. Gitu. Jadi penting ya. Ini buat orang-orang yang memang pengen komitmen lebih atau pengen kena aktifan hijau. Nah, teman-teman bisa bisa ini kan apa schedule kan atau rencanakan kira-kira mau bikin kontennya apa selama sebulan ke depan, baru setelah itu dibuat kontennya. Nah, setelah jadi kontennya, ya, jangan didiemin di website aja, kita sebarkan ke semua channel yang kita punya yang sudah kita bangun tadi. Jadi setelah kita bikin kontennya di website tuh, jangan lupa langsung kita share aja gitu ke WhatsApp kayak ke Pinterest juga gratis, ke LinkedIn juga gratis sama. Ini yang sering kami lakukan. Habis gitu di Instagram kita rubah formatnya dikit biar bisa nanti jadi Instagram. Di Facebook juga kita rubah formatnya dikit. Jadi kita share-share gitu. Nah, walaupun sharingnya ini misalnya tidak membuahkan klik atau misalnya nggak ada orang yang baca dari sharingan kita, share kita ini kan kebaca sama search-nya sama sama botnya Google. Kalau oh ternyata pembuat konten ini juga membagikan gitu, nah, itu nilainya beda karena konten yang dibiarin stop aja, dibiarin diem, gitu ya. Nah ini juga membantu kita membiasakan kita ketika kita sudah punya ide itu jangan didiemin aja, disebarkan, dipamerkan gitu. Apalagi anak komunikasi ya, paling hobi pamer ya komunikasi gitu. Oke, intinya kalau misalnya mau nge-share di Instagram ini ada do and don'ts-nya, kalau di Facebook ini ada do and don'ts-nya, kalau di YouTube ini ada do and don'ts-nya, gitu ya. Di Instagram juga sebisa mungkin harus ini ya konsisten, senada terus gitu. Jadi jangan jangan belang belonteng, gitu. Jangan terlalu rame atau terlalu terlalu banyak, tidak kelihatan temanya, gitu seperti yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ini kan Pak. Gitu. Nah, ketika teman-teman sudah tahu apa yang mau ditulis atau sudah tahu apa yang mau dibikin produknya, sudah bikin platformnya, sudah bikin kontennya, dan sudah di-share-share, sudah dibagi-bagikan kontennya, baru kita bisa ngomongin tentang monetize gitu. Jadi kalau belum ada platformnya, belum ada kontennya, belum di-share, jangan ngomongin ada duitnya. Nggak mungkin. Jadi pastikan ada dulu kontennya, sudah kita buat kontennya, sudah kita share, baru kita bisa berharap ada pemasukannya dari. Nah, ini yang membuat saya terus tertarik dan terus terus ingin belajar tentang digital marketing, tentang penulisan, tentang hal-hal lain ya karena nomor limanya ini ada duitnya. Gitu. Saya juga yakin teman-teman juga bakal going on ya, bakal terus jalan gitu kalau ada duitnya, bener gak? Gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah punya kebiasaannya menulis, sudah membangun habit untuk membuat konten, ada 5 jalur pemasukan yang bisa dipakai, yang mungkin bisa teman-teman coba satu persatu atau semuanya sekaligus. Gitu ya. Yang pertama namanya influencer. Nah, influencer itu sederhananya kita akan dibayar per konten yang kita buat. Ya, saya yakin teman-teman lebih tahu gitu ya. Jadi misal teman-teman adalah seorang penulis review HP gitu ya, penulis teknologi. Jadi teman-teman bikin tulisan review HP. Tiba-tiba nanti ada sebuah channel, sebuah brand HP yang pengen di review gitu, dia akan bayar sekian. Itu namanya influencer. Nah, influencer itu nggak perlu punya follower besar gitu ya, kayak aku besar sampai jutaan itu nggak perlu. Kita punya follower kecil bisa kok. Follower cuma 1.000 di Instagram, kita punya pengunjung cuma 1.000, mungkin per bulan di website tuh bisa. Nah, yang penting kita gimana caranya jualnya gitu aja.
Nah, memang kalau kita cuman organik itu susah, kita harus masuk ke marketplace-nya influencer. Nah, kalau dulu tuh cuman ada Sociabas namanya. Marketplace-nya ini ya, marketplace-nya influencer. Sociabas. Daftar aja gratis juga di situ. Nah, ini kita bisa dibayar yang minimal 50.000 per konten. Kan lumayan ya. Kalau misalnya kita punya 20 konten kali 50.000 lumayan juga. Lumayan juga ya. Berapa namanya per bulan. Gitu. Itu bisa kita di Sociabas. Kalau sekarang lebih banyak lagi, ada party post, ada macam-macam gitu di sini. Atau simply cuman jualan aja, masarin lewat DM Instagram, lewat DM TikTok itu juga bisa kok. Gitu. Ini influencer ya, bisa. Dia dibayar per konten. Atau kedua bisa pakai jalur affiliate marketer. Affiliate marketer itu agak beda sama sama apa namanya sama influencer. Kalau influencer kan dibayar per kontennya tuh, per kontennya dibayar. Ya, entah 50.000, 100.000 setelah jadi kontennya lepas. Gitu ya. Nah, kalau affiliate marketer beda. Jadi affiliate marketer itu pendekatannya kita membuat artikel atau membuat konten untuk menawarkan produknya orang. Gitu. Nah, ini yang menjadi sangat rame di era TikTok sekarang gitu ya. Dulu itu kan belum banyak barang yang bisa diafiliatkan dulu. Jadi dulu itu ya kalau nggak kita ngafiliatin hosting, domain, pokoknya barang-barang digital aja, produk-produk digital, apa e-book atau e-course dan lain-lain itu yang bisa dulu kita jual. Kalau sekarang nih barang pun bisa diafiliatkan gitu ya. Nah, cuman gini kalau misalnya teman-teman pendekatannya adalah website atau tulisan, biasanya memang yang bisa diafiliatkan itu yang ada hubungannya sama segmen pasar yang suka baca, yang suka tulis. Kalaupun itu produknya produk-produk mahal gitu. Misalnya kalian robot ini, robot pembersih rumah gitu, robot vacuum cleaner, nah itu baru bisa dibikin tulisan. Atau sekalian HP, review sensor, review CCTV, review smart TV gitu ya. Kalau misalnya kita review barang-barang receh, misalnya yang harganya cuma 50.000 gitu ya, di tulisan itu jarang orang mau baca gitu. Jadi kita pakai yang agak-agak mahal, website dan lain-lain. Itu ya. Itu yang namanya affiliate. Jadi kalau kalau si influencer itu dibayar per konten, affiliate itu dibayar per pembelian. Contoh ya, misal saya bikin saya mau nawarin hostingnya Niaga Hoster gitu misalnya ya. Niaga Hoster itu dia menawarkan setiap ada pembelian hosting dari linknya saya, dari artikelnya saya akan dapat, anggap ya, keuntungan 100.000 gitu. Anggap ya. Nah, jadi saya nulis artikel tentang bagaimana cara membuat website dari nol gitu. Saya tulis step by stepnya, termasuk cara beli hostingnya kayak gitu. Cara beli hostingnya pakai pakai Niaga Hoster kayak gitu. Nah, ketika ada pembelian di ada satu orang yang baca dan dia beli uh, hostingnya Niaga Hoster, saya langsung dapat 100.000. Besoknya ternyata saya kan nggak bikin artikel nih, artikelnya kan tetap ada aja ya di sana. Besok ternyata ada yang baca dan beli lagi, saya dapat lagi. Besoknya ternyata ada 10 yang baca dan 10 yang beli. Besoknya dan lain-lainnya gitu ya. Jadi kalau si influencer itu cuma sekali beli, jual putus, kita besoknya harus jualan lagi, jualan jasa kita lagi. Kalau affiliate marketer kita cukup bikin konten satu, dia bakal jualan terus menerus gitu. Nah, berikutnya bisa juga dengan bangun personal product. Jadi kalau kita sudah punya brandingan yang bagus, personal brand yang bagus, kita bisa jualan produk yang ada hubungannya sama kita. Bisa juga. Nah, ini tentu nggak harus jahit sendiri ya. Kita bisa bisa kerjasama sama yang lain. Gitu. Nggak harus fashion, bisa juga produk-produk lain. Kayak akhir-akhir ini kan banyak yang bikin vape gitu ya, vape kolaborasi kayak gitu-gitu. Mirip. Gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman membangun khusus teman-teman yang membangun YouTube sama website, itu kita punya jalur yang keempat namanya display ads. Jadi website kita atau YouTube kita itu nanti akan disisipin sama iklannya Google. Jadi orang iklannya ke Google, Google pinjem lapaknya kita, pinjam pinjam tanahnya kita ya, pinjam lapaknya kita untuk jualin produknya dia. Itu display ads. Tentu untuk bisa display ads itu ada beberapa beberapa peraturan ya, ada beberapa yang perlu seperti dilengkapi seperti misalnya berapa jumlah visitor minimalnya per bulan itu ada. Gitu. Kalau di YouTube kan berapa subscribernya itu baru kita bisa dapat. Gitu. Itu display ads juga bisa. Baru terakhir personal branding. Dari personal brandingnya itu juga
bisa menghasilkan sesuatu gitu. Kayak saya sendiri ini saya nggak pernah em, mendesain apa yang saya tulis itu ternyata membuat personal branding yang oke gitu. Jadi ternyata dengan saya rajin menulis, rajin konten juga, saya jadi sering ngajar, sering ketemu orang-orang, sering juga akhirnya diundang, dan bahkan kolaborasi bisnis gitu. Jadi nggak ada ruginya teman-teman kalau mau membangun infrastruktur digitalnya, kalau mau membangun kebiasaan menulisnya, kalau mau membangun skill menulis dan digital marketingnya. Itu karena gimana pun juga bahkan ya walaupun teman-teman nggak jualan, personal brandingnya itu akan kebentuk dan akan ngebantu entah teman-teman nanti besok mau berbisnis, mau berkarir, atau mungkin politik ke depan. Semuanya harus dibangun dari sekarang, dari kemauan dan kemampuan menulis. Itu aja kira-kira dari saya. Terima kasih. Mungkin kita lanjut ke diskusi kali ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Made ya. Alhamdulillah untuk pemaparan materi sudah selesai. Selanjutnya mungkin teman-teman kita masuk ke sesi diskusi ya teman-teman. Mangga teman-teman barangkali di sini ada yang ingin ditanyakan seputar materi yang sudah tadi disampaikan. Mangga bisa raise hand ya. Mangga teman-teman. Sebelumnya ini on cam dong teman-teman semuanya. Iya, Kok ayo on cam tulisannya dulu. nama semua nanti nggak di absen loh. Iya tuh Nadifa, katanya. Sasa nanti dicatat ya ini yang nggak on cam. Pertemuan terakhir, insya Oke, Allah ini materi terakhir ya. Terima kasih Pak Baik. Made materinya ya. Ini saya Ya, serahkan sama. ke Kiki untuk memancing diskusi hari ini. Kapan lagi coba kita mendapat materi ya yang tadi cukup komprehensif dari Pak Made tentang digital marketing dan artikel sebagai produk jurnalistik kita. Mangga Kiki. Oke, baik terima kasih Miss. Oke, sekali lagi teman-teman mangga barangkali ada yang mau bertanya gitu seputar materi yang sudah tadi disampaikan. Mangga. Oke, ada Muhammad Tauhid, raise hand, mangga. Halo, Muhammad Tauhid. Oke, ada Muhammad Tauhid. Oh, gak ada. Oke, mungkin Pak dari saya sendiri nih ada beberapa Ya, pertanyaan gitu. boleh, boleh, boleh. Oke. Eh, Guliti apa ya di bidang digital marketing ini mungkin sejak tadi di pas saya suka di desain grafis gitu terus saya iseng-iseng bikin kayak jasa gitu Pak. Hmm, 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 Jasa bikin logo. hmm, Nah, eh fotonya di Instagram aja gitu. Di hmm, Instagram kayak bikin feed gitu. hmm, 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 Nah, terus mengenai ini Pak, selanjutnya eh, di dalam produksi konten nih Pak, saya juga sering bikin konten. Tapi kontennya untuk produksi konten itu Pak, ini mungkin pendapat Bapak bagaimana gitu. Itu lebih efektif kita stok dulu konten gitu Pak. Eh, hmm, eh, Ngalir aja gitu Pak, sesuai kalau misalkan ada ide, wah kita bikin hmm, hmm, itu lebih efektif mana? hmm, 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 Ada stok sama eh, ngalir aja gitu. hmm, hmm, Terus eh dalam apa nih Pak? Untuk sesuai pasar gitu Pak yang lagi tren atau lebih baik sesuai basic yang kita miliki gitu kan. Saya mungkin basicnya sedikit di desain grafis gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak hmm, hmm, pertanyaannya. Terima kasih. hmm, hmm. Oke, bagus Mas Gigi pertanyaannya. Oke, nah ini saya coba coba. Jadi ada dua pertanyaan besar ya. Pertama, bagus mana nih ngalir aja setiap hari atau nyetok? Kedua, bagusnya kita ngikutin tren atau punya karakter kan gitu ya.
Iya, Pak. Oke, yang pertama dulu. Yang pertama, bagus mana punya ide langsung ngalir atau nyetok? Kalau saya sarankan kalau Mas Kiki nanti mau menerjuni karirnya sebagai penyedia jasa apa namanya content creation kayak gitu, suka nggak suka harus ikut jalur yang nomor dua, yang mana nyetok. Gitu. Jadi kita harus mau punya disiplin untuk riset setiap hari. Habis itu kita riset tuh, oh hari ini kata kunci ini yang banyak dicari di TikTok, ini yang banyak di sedang sedang banyak rame, harus disetok, harus mau nyetok. Karena mau nggak mau, nanti klienmu nggak cuma satu, klienmu bisa 5, bisa 10. Kita nggak mungkin punya ide fresh untuk 10 klien yang beda-beda setiap hari. Gitu. Jadi kalau kamu mau menjalani karir atau jasa ya, jasa di bidang menjalani usaha dan jasa di bidang content creation, mau nggak mau harus ikut alur yang nomor dua, yang mau riset, mau nyetok gitu. Karena itu yang dibayar. Disiplin kita di riset dan stok itu nanti yang mau dibayar sama pengguna jasa kita. Tapi kalau Kiki nanti mau arahnya sebagai influencer yang mana cuman megang akunnya sendiri, cuman bikin sendiri ya buat kita sendiri, pakai yang ide aja, yang ngalir aja setiap hari. Disiplinnya beda, disiplinnya bukan tentang ngelihat tren atau ngelihat riset, tapi disiplinnya ya tentang harus mau setiap hari bangun pagi, pokoknya hari ini aku harus bikin 2 konten gimana caranya gitu. Jadi ininya harus dilawan egonya di dalam hatinya gitu. Aduh males hari ini perutku kram gitu misalnya. Aduh males hari ini rambutku botak gitu. Nggak boleh, harus jadi konten. Iya. Pokoknya harus dua konten hari ini gitu. Itu kalau mau pakai yang awal. Nah, tapi ya karena Kiki tadi sepertinya untuk jasa, sangat saya sarankan jangan ngikutin yang pertama, ngikutin yang kedua. Madhab yang bawah tadi. Madhab riset gitu. Jadi kita ikut jalur yang riset. Itu demi kebaikan jasamu, maksudnya demi kebaikan karirmu ke depan. Gitu. Tapi kalau cuma untuk bangun diri sendiri pakai yang. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya ada tren, lebih baik kita ikut-ikut tren atau punya karakter sendiri. Gitu. Nah, memang kalau kita nanti sudah masuk ke fase content planning, awalnya kan gini. Jadi kunci dari sebuah akun itu kita harus konsisten pertama. Ya, kita harus konsisten. Konsisten itu mau nggak mau memang harus pakai disiplin. Entah mendisiplinkan hati untuk konten tiap hari atau mendisiplinkan hati untuk riset apa yang bakal terjadi di masa depan gitu ya. Itu harus ada disiplinnya dua-duanya. Sama ya, kalau kita ibadah kan juga harus disiplin ya. Kan nggak boleh sholat sehari, besok nggak sholat kan nggak boleh. Tetap harus disiplin. Sama, ibadah kita di sosmed itu juga harus setiap hari. Ibadahnya itu upload konten itu. Gitu ya, jadi sama. Gitu, jadi harus setiap hari. Kalau kita sudah punya disiplinnya, entah mau pakai yang apa yang ngalir aja atau yang pakai scheduling atau stok, baru kita ke yang kedua, pastikan konten kita itu relevan. Nah, untuk membuat konten itu relevan memang mau nggak mau ngikutin tren. Nah, tapi kalau kita hanya ngikutin tren, biasanya kita nggak bisa konsisten. Kita nunggu tren dulu gitu. Kita nunggu tren, oh trennya ini baru kita bikin. Enggak. Nah, di tengah-tengahnya sebelum ada tren, kita baru bikin konten yang relevan sama kita. Contoh nanti Kiki mau membangun branding sebagai ahli desain, misalnya ya. Jadi akhirnya kontennya tiap hari tentang tutorial cara bikin desain atau tutorial mencari bentuk dasar dari sebuah ini. Dari sebuah kliennya minta logonya logo ada gambar burung garudanya gitu misalnya ya. Jadi karena desain, sudut pandang desain itu kan kita harus minimalis gitu. Jadi kita coba cari bentuk dasar dan lain-lain gitu ya. Itu ketika nggak ada tren. Tapi ketika ada tren, misalnya trennya gue tunjukin rumah baru jadi, nah itu kan lagi ngetren tuh. Ya Kiki ikutin juga trennya, tapi pakai pakai gayanya Kiki. Misal, gue tunjukin logo baru jadi, misal kayak gitu. Logonya posisi hook ya gimana kayak gitu ya. Besoknya nanti tiba-tiba ada tren tren gimana gitu. Tetap pakai karakternya Kiki di awal tadi, di blendin aja sama trennya. Jadi trennya nanti akan membantu kontennya itu sampai ke audiens yang lebih luas, karakternya Kiki itu membuat orang pengen follow. Oh ternyata ada desainer grafis di TikTok gitu. Follow deh. Gitu. Nah ketika sudah follow Kiki, baru nanti dilihat kontennya Kiki yang sudah konsisten dibangun di sebelumnya, sebelum kena konten tren tadi itu. Itu yang akan membuat dia semakin percaya, dia akan semakin pengen pakai jasanya Kiki nanti di kemudian hari. Gitu. Tadi ya. Oke, siap-siap Pak. Hatur nuhun. Terima kasih.
Boleh ada lagi? Berarti harus disesuaikan gitu ya Pak. Oke, Hmm. mangga teman-teman. Tetap yang dikejar pertama konsistennya dulu Gigi. Oh iya, Mau berarti pakai yang mana dulu boleh. harus konsisten ya Pak. Itu nomor satu. Itu bener enggaknya nanti belakang. Oke, baik Pak, siap. Terima kasih. Oke, mangga teman-teman, barangkali teman-teman ada yang ingin tanyakan, silakan langsung di on aja, mangga. Ini karena Jumat kita nggak bisa panjang-panjang gitu. Kelamaan Iya, nanti. sebelum sebelum Jumatan, mangga teman-teman. Ada nggak karya produk jurnalistik teman-teman semua yang mungkin masuk FYP Hmm. yang mungkin masuk FYP gitu ya? Hmm. Bisa sambil di-sharing gitu. Oh iya boleh Kira-kira juga. sesuai nggak dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Made? Oh iya ya, saya melakukan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hmm. Made terkait dengan pendistribusian konten salah satunya Hmm. sehingga eh, kalian mendapat feedback yang bagus gitu. Salah Hmm. satunya ada yang di TikTok saya lihat kemarin ya beberapa tugas itu lumayan banyak interaksinya Hmm. dari kontennya ya, konten-konten jurnalistik. Cuma balik lagi mungkin saya menambahkan ya, apapun artikel yang kalian tulis karena kita konteksnya di jurnalisme online ya, balik lagi pada prinsip dasar jurnalistik. Ya tetap harus disesuaikan lagi ya prinsip verifikasi, kebenaran gitu. Jangan kemudian kita asal ngambil konten-konten yang tren, kita publikasikan ulang tanpa kita mengetahui ini kontennya benar atau enggak secara isi. Begitu ya Pak Made ya. Hmm. 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 Oke. Berarti sekarang ini konten video pendek itu terhitung juga jurnalistik ya atau gimana, Bu Desi? Iya ya. Sebenarnya kalau misalkan di jurnalistik kita kalau untuk pendistribusian konten sendiri ya kan salah satu prinsipnya kita interaksinya banyak gitu. Hmm. Hmm. Video-video pendek di sosial media itu kan upaya untuk pendistribusian saja. Hmm. Tapi Hmm. tetap nanti utamanya ya link utamanya diarahkan ke websitenya. Gitu. Hmm. Jadi konten-konten video pendek atau apapun itu di sosial media wadahnya ya sebagai wadah transportasi saja gitu. Hmm. Tetap kita utamanya ya di websitenya sebetulnya di portal arus utamanya ya di Hmm. media Hmm. massa utamanya kayak gitu. Hmm. Ya selama isinya itu sesuai ya. Misalkan Hmm. kita kan verifikasi dulu, kita lakukan Hmm. pengecekan ke narasumber gitu. Jadi nggak yang Hmm. asal-asalan. Kemarin juga saya ngajarin citizen journalism juga. Walaupun mereka ngambil konten dari sumber media sosial, nggak sembarangan mereka langsung mencantumkan. At least yang pertama ya mereka menulis sumbernya untuk mengklaim hak cipta ya, agar tidak ada pelanggaran hak cipta. Kemudian yang kedua adalah dicek kebenaran isi gambar. Kan kalau misalnya video kita bisa ngecek ya, di Google Hmm. terutama nih kita lihat potongan videonya apakah sesuai tempatnya ada di situ gitu atau jangan-jangan ini video lama yang diedit direka ulang apalagi kalau sumber-sumbernya dari misalkan dari mana ya dari Pinterest misalkan itu kan hasil karya orang lain yang perlu kita cek dulu gitu kebenarannya Hmm. kayak gitu sih Pak Made. Ya, nah, menarik juga soalnya Iya. kemarin waktu ketemu sama teman-teman komunikasi Oh, itu oh, juga oh. mirip ada Iya. kata TikTok TikTok sudah tidak dimusuhi gitu jadi kan saya punya teman beberapa teman jurnalis yang memang sudah Iya. tua gitu ya sudah tua tua mungkin ya Mm-mm. cukup memusuhi sosial media gitu tapi Mm-mm. ternyata sekarang sudut pandangnya di level kampus harus direngkuh gitu ya, sosial media Iya. keren juga. Heeh. Sekarang ya mau nggak mau ya, walaupun ya Hmm. sosial media kalau di pandangan kami sebagai jurnalis dia bukan apa namanya, dia bukan alat utama gitu. Hmm. 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 Bagi Hmm. kami sebagai seorang jurnalis ya tetap media utamanya ya website ya media arus utama, media online, TV, radio. Jadi media sosial sebetulnya sebagai
tools aja, sebagai alat saja. Cuma kan mau nggak mau kita berbicara jurnalisme online, Pak Made, kemarin saya sudah bahas juga salah satu atau beberapa prinsipnya itu adalah soal interaksi, Hmm. interaksi dan komunitas. Hmm. Jadi ini penting ya, nggak cuma kita bisa nulis, tapi juga kita bisa mendistribusikan konten dan cara Hmm. ngambil konten itu sendiri kan juga bagian dari interaksi juga. Gitu. Aduh, Oke, mangga jadinya nih. kuliah jurnalistik nih kita. Jadi saling sharing gitu, karena memang eh, kita kalau misalkan di jurnalis itu perlu belajar digital marketing juga ya Pak, mau nggak mau untuk mengundang iklan gitu kan, monetize tadi, gitu. Sehingga produk jurnalistiknya itu bisa jalan. Setuju. Uh, Nanti gimana pun juga mau jadi media utama kan mau nggak mau iya, harus ada uangnya itu. betul. Nggak bisa cuma ini aja. Mm-mm. Ini teman-teman semester 7 juga lagi penelitian Pak Made. Hmm, hmm, hmm. Jarang sekali yang ngambil topik jurnalistik, jujur jarang gitu. Padahal menarik ya, termasuk juga strategi digital marketing gitu untuk mengelola produk jurnalistik itu belum ada. Tapi kalau soal SEO itu sebenarnya sudah banyak dikaji di mahasiswa kita. Hmm. Nah, ini Pak Made bisa jadi informan sebetulnya ya. Mungkin Ya, boleh, boleh kalau mau. teman-teman yang ada kajian terkait dengan jurnalisme dan Hmm, digital marketing. hmm, Mungkin Pak Made ada nggak nih motivasi ya untuk teman-teman semuanya di sini, terutama yang kayak Kiki gitu kan. Di sini juga banyak ya, ada Zakaria juga yang memang memiliki basic di jurnalis juga, dan teman-teman lain ya. Ada nggak tipsnya nih untuk agar produk jurnalistik mereka bisa terdistribusikan dengan maksimal melalui strategi digital marketing ini, dan apa sih yang seharusnya dilakukan oleh mereka sebagai posisinya mahasiswa sekarang nih hmm, jika kedepannya mereka memang pengen menggeluti di bidang digital marketing. hmm, hmm. Mangga sebagai penutup Hmm. barangkali Pak Made. Oke, thank you Bu Desi. Nah, ini memang kita ini kan generasi-generasi. Saya kan seumuran ya, teman-teman semua ini. Kita ini kan generasi-generasi yang dikutuk ya, dikutuk oleh sosial media. Yang mana akhirnya kita itu sering terdistorsi kebenarannya kita. Kita menganggap apa yang penting itu FYP, apa yang penting itu viralnya gitu loh, atau apa yang penting itu adalah kalau banyak yang lihat gitu. Yang kita lupa sebenarnya semakin terhubung dunia, semakin kita terhubung, semakin kita tuh kehilangan karakter. Semakin kita itu kalau bisa nih karakter tuh nggak muncul nih gitu supaya kontennya viral, bener nggak? Gitu. Saya punya karakter, saya punya sudut pandang begini, saya punya keunikan, saya punya kenakalan sudut pandang tertentu, itu sengaja kita sembunyikan supaya viral. Gitu. Nah itu sayang, sangat sayang sekali. Gimana pun juga memang kita nyari nyari jumlah mata yang lihat, kita nyari keviralan, tapi jangan pernah mau menghilangkan karakter. Jangan pernah mau menghilangkan identitas, jangan pernah mau kehilangan sudut pandangmu yang sudah unik gitu. Gitu ya. Jadi gimana caranya mengarungi tren dengan menjadi diri sendiri itu paling penting sekarang. Gitu. Semangat ya teman-teman buat yang nanti akan berkarir bentar lagi ya, berarti semester 7 ini kan sudah penelitian, semester 8 mungkin sudah sidang gitu ya, bentar lagi menuju dunia usaha. Saya tahu perjalanan teman-teman nanti bakal panjang dan terjal di dunia dunia apa namanya, di dunia sekarang sedang sedang cukup banyak persaingannya begitu. Jangan pernah berhenti belajar, karena kalau saya sendiri juga nggak pernah tahu ternyata menulis yang menjadi salah satu penopang ekonomi saya gitu. Sama seperti mungkin teman-teman ya, mungkin teman-teman berpikir akan menulis saja sudah cukup untuk menopang ekonomi mungkin, tapi mungkin ada skill-skill lain yang perlu belajar terus saja gitu. Saya dulu lulusan pertanian, bikinnya ke Oh, digital marketing karena memang karena ya memang saya pengen belajar, saya selalu ingin belajar. Saya nggak tahu nanti apa perjalanan seperti apa yang bakal menghadang teman-teman semua. uh, Tantangan-tantangan seperti apa yang akan teman-teman hadapi, belajar terus saja gitu. Jadikan belajarnya itu sebagai ibadah. Semoga itu nanti yang akan menyelamatkan kita di masa depan. Terima kasih, itu aja Ibu Desi kesempatannya. Semoga bermanfaat ya, ya kita sampai.
Ya dulu saya juga pertanian Pak S1-nya. Ini mungkin agak plot twist nih teman-teman yang baru tahu ya. Kita dari pertanian aja, background pertanian bisa gitu. Pasti teman-teman yang linear dari komunikasi akan jauh lebih bagus lagi. Mangga Kiki. Oke, baik. Baik, teman-teman, barangkali masih ada pertanyaan sebelum kita tutup karena mungkin waktunya terbatas karena hari ini hari Jumat. Mangga. Kalau mungkin dirasa cukup, eh, mungkin untuk kegiatan perkuliahan kali ini kita tutup saja, teman-teman. Mari kita tutup untuk kegiatan perkuliahan kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, mungkin saya Kiki Kurniawan sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman izin untuk foto bersama dulu, ya. Izin untuk foto bersama dulu. Silakan teman-teman bisa on cam ya, tunjukkan muka yang cantik dan gantengnya. Enggak. Oke, siap. Untuk slide pertama, satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Siap. Satu, dua, tiga. Oke, slide selanjutnya, slide ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya. Oke, selesai. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Made. Selamat melanjutkan Batas. aktivitasnya. Terima kasih. Iya, mangga Pak Made, barangkali ada kegiatan lain. Saya ucapkan terima kasih dan salam dari kami ya, dari UIN Cirebon. Ya, Semoga bisa suatu saat berkunjung langsung ke sini. amin, amin, amin. Oke, Oke, mangga. pamit, pamit, pamit. Terima kasih banyak, Iya, Mas terima Adi, kasih. Bu Kiki. Sukses, sukses. Iya, mangga Ya, Pak. Iya, saya juga pamit ya, teman-teman semuanya. Silakan melanjutkan sholat Jumat. Selamat Terima kasih siang. Pak Made. Iya. Ya, terima kasih semuanya.